Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, sore ini kita melajengaken ikhtiar kita untuk tafaqquh fi thalabil ilmi khususan an tarbiyatil aulad. Kita membahas kitab Al-Hadyu An-Nabawiyyu fi tarbiyatil aulad fi dhawil kitab wa sunnah karya Syekh Said Al-Qahtani. Kita sampai ke pembahasan Al-Mabhath Al-Khamis, pembahasan kelima, Muda'abah Al-Aulad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita untuk bersikap arifku fi tarbiyatil aulad, penuh kasih sayang santun kepada anak-anak, dan juga mengarahkan kesalahan mereka, memaafkan sekaligus mengarahkan kesalahan mereka. Di dalam kitab Al-Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal, beliau memberikan beberapa tahapan ketika kita menghadapi kesalahan anak, ya. Dibahas oleh Syekh Aswad di kitabnya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal. Jadi kalau anak salah ada beberapa tahapan secara ringkas mohon nggih Bapak Ibu nggih. Yang pertama adalah kita mengecek apakah anak ini paham atau tidak, sudah sampai ilmu kepadanya atau tidak. Setelah kita memastikan anak sudah memiliki ilmunya, kemudian kita cek prakteknya, bisa prakteknya atau tidak. Kemudian ketika anak sudah dipastikan bisa prakteknya, ilmunya dapat, prakteknya bisa, kok masih melakukan kesalahan, berarti itu kemungkinan karena pribadinya, karena dia ini lu wis ngerti ilmune, wis ngerti prakteknya, kok masih melakukan kesalahan. Maka ketika anak melakukan hal ini, maka kita perlu melakukan terapi khusus kepribadiannya. Nah, itu dibahas oleh Syekh Suwaid dalam kitabnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa contoh kepada kita tentang pentingnya bersikap lembut kepada anak. Datang seorang dari suku pedalaman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium Hasan bin Ali, cucunya. Ada orang namanya Al-Aqra bin Habis At-Tamimi, itu duduk kemudian berkomentar, saya ini punya 8 anak, saya tidak pernah mencium ahadan minhum, satupun dari mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nadhara ilaihi, melihat kepada Al-Aqra ini yang komentar punya anak 10 nggak pernah mencium. Kemudian Rasul menyebutkan satu perkataan yang sangat terkenal, ini kaidah dalam menyayangi anak, man la yarham la yurham. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat anak-anak, ingat kata-kata Rasul ini gitu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Nah, bentuknya Rasul contohkan adalah biasa bersikap lembut kepada anak, satu di antaranya dengan mencium penuh kasih sayang. Jadi ciuman kasih sayang dari bapak ibu ke anaknya, ini tentu yang biasanya masih kecil ya, atau yang masih memungkinkan, itu bagian dari kasih sayang yang Allah tanamkan ke dalam diri seseorang,
dan akan menjadi sebab datangnya kasih sayang Allah kepada orang ini. Karena kalimatnya man la yarham la yurham. Jadi kalau ada seorang bapak, seorang ibu menyayangi anaknya, maka itu dasarnya akan menjadi sebab kasih sayang Allah kepadanya maupun sebab kasih sayang anaknya itu kepada orang tua. Kemudian ada riwayat yang lain bahwa Qatadah al-Ansari itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat wahwa hamil Umamah binti Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu sholat, riwayatnya ini mengimami sholat, dan beliau sambil menggendong cucu perempuannya Umamah binti Zainab. Jadi Umamah putri dari putrinya Rasul, cucu perempuan dari putrinya Rasul, yaitu Zainab binti Muhammad. Ketika beliau sujud, wadha'aha, beliau meletakkannya. Wa idza qama hamalaha, ketika beliau bangun dari sujud, maka beliau kembali menggendongnya. Riwayat Al-Bukhari. Jadi ini contoh langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bolehnya menggendong anak kecil dalam kondisi sholat. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau memberi judul jawaz bolehnya membawa sibyan, anak-anak kecil ketika sholat. Ini Bapak Ibu sing dereng nanti praktek ya, nanti praktek. Pun nanti dereng sholat gendong anak. Ngimami apa nanti dereng? Bapak-bapak ini ngimami sholat sambil gendong anak. Nah, ini Rasul ngimami sambil gendong anak. Maka di dalamnya ada contoh yang sangat baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ ada tawadhu'nya Rasul. Jadi sebenarnya ada banyak pelajaran, nggih. Salah satunya adalah tawadhu, bahwa kita ini bersikap rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi Bapak Ibu kita tahu di zaman itu masih ada kebiasaan yang yang jelek yang coba dihapus oleh Islam, yaitu menghinakan anak-anak perempuan. Maka anak-anak perempuan ini kita tahu dianggap hina, bahkan sebagiannya dikubur hidup-hidup. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyontohkan, bukan hanya sekedar dengan ucapan, tapi langsung dengan perbuatan. Bahkan ketika menghadap Allah Ta'ala, kan jadi bisa dikatakan bahwa satu di antara amalan terbaik hamba itu kan ketika sholat. Nah, ketika sholat ini Rasulullah memberi contoh kepada kita untuk gendong anak kita. Jadi ada pemuliaan, ada bentuk kasih sayang, ada pemberian teladan langsung untuk memuliakan anak-anak kita, terutama ketika kita sedang menghadap Allah Ta'ala. Jadi di depan publik saat menghadap Allah memberi contoh penuh kebaikan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang sholat mengimami para sahabat. Lalu datang kepadanya itu ada yang bilang Hasan, ada yang bilang Husain. Kalau di sini dikatakan idjahu al-Husain, dalam riwayat yang lain itu Hasan. Hasan atau Husain putranya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian anak kecil itu naik ke punggung Rasul yang sedang sujud, lalu menungganginya seperti menunggangi kendaraan. Jadi Rasul sedang dalam kondisi sujud, imami para sahabat, cucunya naik, kemudian main kuda-kudaan. Fa'atala sujud bin nas, maka Rasul memperpanjang sujudnya
Sehingga para sahabat, para makmum itu menganggap ada yang sedang terjadi. Oh, mungkin Rasul sedang menerima wahyu atau semisalnya, sehingga mereka itu ya mengikuti. Tapi ya namanya sahabat itu macam-macam ya. Ada juga yang kurang ajar itu. Nengok, ngopo tuh kok suwi men gitu. Kan ya ada tuh ya, sahabat-sahabat yang cerotok aneh-aneh ngoten niku nggih wonten ya, mungkin masih kecil atau masih remaja. Yang jelas ada yang nengok. Walah ono putune to. Kan kalau yang khusyuk kan nggak berani. Rasul ya belum ada suara takbir ya tetap di situ terus ya. Pokoknya ngerti mungkin Rasul sedang menerima sesuatu. Tapi kalau yang lagi rada nakal itu ya nengok ki ono apa to, ono putune. Sehingga makanya kalau nggak ada yang nakal itu ya nggak ada yang ketahuan ini ya riwayat ini ya. Jadi ada juga gunanya ada anak-anak remaja yang rada nakal sithik. Sehingga kita jadi punya riwayat Rasul itu dinaiki cucunya sehingga memanjangkan sujudnya. Maka ketika selesai sholat, barulah Rasulullah SAW menerangkan. Jadi tadi mereka bertanya, kenapa jenengan itu kok memperpanjang sujud ya Rasulullah? Sampai kami itu mengira ada sesuatu yang sedang terjadi. Maka kemudian Rasul mengatakan, inna benai qad irtahalani. Sesungguhnya anakku, maksudnya cucunya ya, anakku alias cucunya tadi Hasan atau Husain itu telah menaikiku, membuatku sebagai semacam tunggangan untuk bepergian. Aku tidak suka, aku benci kalau mengganggunya. Sehingga ya tadi, maka beliau memperpanjang sujudnya sampai si cucu itu puas. Gimana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu gimana? Duke gitu ya, kesuwen ini. Nah kalau mengikuti Rasul kapan-kapan ini ngimami loh ya. Ngimami itu kan lebih berat beban psikologisnya ya. Itu Rasul contohkan. Sehingga saking sayangnya Rasul, ketika anak itu dalam tanda kutip melu-melu ya, ikut-ikut di dalam sholat, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam izinkan. Memang biasanya anak kecil itu senengnya lihat punggung bapak atau ibunya itu, langsung nih kesempatan main-main itu. Nah kalau ada anak jenengan masih seneng main-main yang kayak gitu, maka bersyukurlah jenengan punya kesempatan melakukan amalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada anak kecil, ini sudah dewasa cerita, Ummu Khalid binti Khalid. Berarti ini waktu dia kecil ya. Nanti ketika dia sudah punya anak cerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh Ummu Khalid ini beserta ayahnya. Kemudian waktu itu Ummu Khalid itu ingat, saya pakai baju komis warnanya itu kuning ya, asfar itu kuning yang mungkin mendekati ja'faron. Nah, terus komis itu biasanya baju panjang yang sampai bawah gitu, bukan yang baju cuma atasan itu ya. Kemudian Rasulullah SAW itu mengajak bicara dengan bahasa Habasyah, sanah. Lalu si Ummu Khalid ini itu bermain bi khatimin nubuwah, dengan cincin kenabiannya Rasul. Sehingga ayahnya Ummu Khalid ini itu nggak nyaman, lalu ditariknya anak ini. Maka Rasul malah mengatakan, udah biarkan saja. Namanya juga anak-anak sukanya main itu. Maka Rasul membiarkan anak kecil itu bermain dengan cincin kenabiannya. Bahkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar anak kecil ini berumur panjang. Maka kemudian Ummu Khalid ini diberi rezeki umurnya panjang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini riwayat Bukhari dan selainnya. Ini menunjukkan bahkan sampai pada urusan-urusan yang dalam tanda kutip sakral, sholat, kayak tadi ya, cincin kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan anak kecil merasakan asiknya
bermain, tentu dengan pengawasan dari orang tuanya. Tetapi pada prinsipnya membiarkan agar anak merasakan asiknya berakrabria dengan hal-hal yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang Al Hasan dan Al Husain. Huma, kata beliau, raihanataya minad dunya. Keduanya adalah haruman-harumanku dari dunia. Karena memang anak kecil itu baunya beda nih Bapak Ibu. Jenengan bisa betul. Mulai kapan anak-anak kita tuh baunya agak beda? Mulai kapan nih? Kalau waktu kecil kan kita itu diambung-ambung, dicium-cium, rasanya enak ya. Tapi kalau sudah agak gede dikit, mulai usia berapa? Nek di bau itu terus, ampun ini kayak beda itu ya. Itu nanti barengan ya, dengan anak sudah mulai nggak suka dicium, dengan dengan baunya mulai berubah. Tapi kalau masih 5 tahun ke bawah itu biasanya kalau dicium itu baunya masih khas ya. Baunya memang seperti harum-haruman yang enak, sedap diciumi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada orang Arabi, orang Arab pedalaman itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian sahabat itu biasa mencium anak-anak kecil. Dia berkomentar, kalian ini kok nyiumi anak-anak? Tuqabbiluna sibyan, fama nuqabbiluhum. Kalian itu kok mencium anak-anak kecil, kalau kami itu enggak. Kalau kami itu enggak suka mencium anak-anak kecil. Maka Rasul mengatakan, au amlikalaka an naja'allahu min qalbika rahmah. Aku tidak punya kuasa untuk memasukkan kasih sayang kepada dirimu kalau Allah sudah mencabut dari kolbumu, dari hatimu itu kasih sayang. Jadi sampai ada orang tua, sampai ada bapak, ini terutama bapak ya. Kalau ibu-ibu biasa ibu mencium anak-anaknya ya. Kalau bapak-bapak kok enggak napa niku tidak suka mencium anak-anak kecilnya, ini kalimatnya sibyan. Memang masih bawah 5 tahun ya, biasanya sibyan itu anak-anak kecil ya. Itu kok jarang dicium sama orang tuanya, itu berarti orang tuanya punya masalah kasih sayang. Karena bentuknya harusnya adalah biasa mencium anak-anak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Usamah bin Zaid cerita. Jadi Usamah ini putra dari Zaid bin Haritha dengan ibunya siapa? Ummu Zaid itu. Ummu Zaid malah salah. Ummu Usamah. Jadi Usamah bin Zaid itu putra dari Zaid bin Haritha dengan sinten? Oh, ini terkenal nih. Ini sampai kata Umar bin Khattab, dia itu kesayangan dari kesayangan. Gitu. Maksudnya kesayangan anaknya kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Zaid bin Haritha itu sebelum ada larangan memberikan nama bapak atau pokoknya pemberian nasab harus kepada orang tua. Ini Rasul sempat ini ya mengizinkan Zaid ini bernasab ke beliau, Zaid bin Muhammad, padahal kan bukan anak kandung. Maka nikahnya ini dengan wanita sholihah. Siapa namanya? Ummu Usamah. Dengan pembantunya Rasul. Siapa namanya? Wah, ini penting nih. Dalam satu riwayat begini, Rasul itu mengatakan begini, sesiapa mau menikah dengan wanita ahlul jannah, nikahilah dia gitu. Nikahilah wanita ini. Maka kemudian Zaid bin Haritha itu masih muda. Itu angkat tangannya, Rasulullah, saya akan menikahi.
Maka kemudian Rasulullah menikahkan wanita yang sudah rada senior ini dengan pemuda Zaid bin Harithah, kesayangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari pernikahan itu lahirlah Usamah bin Zaid. Namanya siapa ini? Ummu Salamah. Bukan Ummu Salamah dinikahi Rasul. Ini Ummu Aiman. Nah, ini harus nih bapak-bapak ibu harus mulai seneng baca-baca sirah lagi nih ya. Ummu Aiman. Kalau sini ada Aiman ya. Ya berarti bukan ibunya Mas Aiman yang di sini ya. Tapi ini Ummu Aiman karena punya anak namanya Aiman dengan suami sebelumnya. Jadi Usamah bin Zaid ini kita tahu nanti menjadi anak kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan di sini juga begitu. Jadi Rasul itu meletakkanku di pahanya, kemudian meletakkan Al Hasan bin Ali di pahanya yang lain. Jadi Rasul itu saking sayangnya dengan Usamah dan Al Hasan itu sama-sama dianggap cucu, itu sama-sama ditaruh di pahanya. Ini jadi satu di antara tanda bapak penuh kasih sayang pripun? Suka manggu anak. Jadi itu contohnya sangat detail sekali. Tadi nyium, kemudian mengucapkan langsung bentuk cinta kepada cucu. Itu yang ini mangku anak kecil. Nah, jadi memangku anak kecil itu bagian dari kasih sayang. Mangkunya di mana? Di paha. Kalau bisa dua-duanya. Kemudian beliau berkata, Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah, kasihilah keduanya karena sesungguhnya aku mengasihi keduanya. Ini ada di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhari. Ya, sebentar, ini cuma disebut Al-Bukhari ya. Mungkin ini maksudnya Sahih Bukhari, mohon maaf. Dan terus satu di antara bentuk kasih sayang kepada anak adalah mangku anak, kemudian mendoakan agar Allah mengasihi anak tersebut. Jadi ini indahnya Rasul ya, memberi kita contoh itu detail sekali. Dipangku lalu didoakan. Allahumarhamhuma, itu kalau dua. Kalau satu ya Allahumarhamhu. Kalau perempuan Allahumarhamha. Sampai dikasih contoh bentuk pernyataannya seperti apa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marra bisibyan, lewat itu melewati anak-anak kecil. Fasallama alaihim. Lalu Rasul mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tersebut. Ini contoh lainnya lagi bentuk kasih sayang. Jadi kalau jenengan melewati ada anak kecil dan memungkinkan mengucapkan salam, ucapkan salam seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Makanya ada satu riwayat itu sahabat itu lewat, anak-anak kecil sedang bermain. Kemudian sahabat ini mengucapkan salam. Lalu mengucapkan kalimat ini, sesungguhnya Rasulullah lewat bisibyan wassalamualaikum. Nah, terus kemudian sahabat ini melakukannya. Jadi melakukannya dulu baru menyebutkan hadisnya. Wah, luar biasa. Kapan-kapan jenengan yang lagi sama tongkrongan nih bapak itu sengaja cari anak-anak kecil terus mengucapkan salam. Jadi ada riwayat. Nah, itu jenengan nyebutkan hadisnya, kan keren toh. Jadi kita menjadikan hadisnya Rasul itu jadi obrolan keseharian, amalan keseharian. Jangan malah nggak mutu-mutu itu ya, yang aneh-aneh itu lah. Penting inilah ngikuti Rasulullah SAW yang kecil-kecil, yang kayak gini nih. Pernah juga suatu kali ini sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu keluar dari rumahnya, itu masuk dakhala ila suq, masuk ke pasar. Muridnya ada yang ikut. Terus di pasar itu beliau mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi ketemu apa namanya? Ketemu para pedagang itu salam. Dia udah salam, nggak beli apa-apa. Terus kemudian keluar.
Jadi dari masuk sampai keluar itu nggak beli apa-apa, cuma ucapan salam ke para pedagang. Murid-muridnya tanya, ya Aba Abdillah, panggilannya itu kalau salah Abu Abdillah panggilannya itu. Jenengan tuh dari tadi masuk pasar, mengucapkan salam ke para pedagang, terus keluar, nggak beli apa-apa. Maka kata Abdullah bin Umar, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Jadi Rasulullah itu melakukan hal tersebut. Nah, di dalam Quran disebutkan para nabi itu jalan-jalan di pasar. Jadi bapak-bapak yang belum pernah jalan-jalan di pasar, silahkan ngatur jadwal. Oh, saya udah pernah. Ngisi di pasar juga udah pernah. Sampai pasarnya sekarang direnovasi. Jadi karena direnovasi ya belum ngisi pasar lagi saya. Namanya Pasar Godean. Saya itu dulu karena ketua paguyubannya itu kenalan saya, jadi saya berapa kali ngisi di pasar itu. Selainnya pernah belanja, jadi saya punya kenangan belanja di pasar tradisional ya, agak sering sebenarnya. Nah itu bagian dari untuk ngikuti ya itu boleh disebut mubah ya, tetapi ini juga bagian dari penjelasan para ulama tentang pentingnya pasar. Kenapa pasar ini perlu kita perhatikan? Ulama mengatakan, ada satu ulama itu ditanya, limadzalah katabta az-zuhud? Kenapa jenengan tidak menulis buku tentang zuhud? Lalu kemudian ulama ini menjawab, katabtul buyu. Aku telah menulis buku tentang jual beli. Jadi jual beli itu dianggap sangat penting. Kenapa? Ini perlawanan terhadap cara-cara yang tidak halal. Jadi ketika orang jualan, dia jualan barang halal, maka itu cara dia untuk menunjukkan bahwa untuk mendapatkan rezeki itu jangan pakai riba, jangan pakai mencuri, jangan pakai merampok, jangan pakai jangan pakai korupsi. Mending orang jualan di angkringan atau jualan apa, dia punya toko. Termasuk kalau ada orang yang alhamdulillah muslim, tokonya besar, itu harus kita dukung. Berarti saudara kita muslim yang baik berhasil mengelola toko dengan baik. Saya barusan beli sejarah Gobel. Ngerti sih Gobel nih? Gobel itu nanti dialah yang punya punya izin untuk menjual produk-produk Panasonic di Indonesia, sampai bikin merek sendiri namanya nasional. Jadi karena di situ ini penting. Jadi walaupun cuma sekedar menjualkan, itu juga perlu ngerti distribusi, perlu ngerti bagaimana penjualan itu beredar di masyarakat, ya, mereknya dijaga dan seterusnya. Terus kalau ada di antara saudara kita ini alhamdulillah bisnisnya bisa besar, ya alhamdulillah. Bahkan jualan produk yang kecil sedikit halal itu bagian penting untuk untuk membuktikan kepada diri sendiri maupun masyarakat sekitar bahwa bisa mendapatkan sesuatu yang halal dari usaha yang halal. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah mendoakan anak kecil yang main pasaran. Cuma riwayatnya itu kalau yang main pasaran itu laki-laki. Saya jarang lihat di sini anak laki-laki main pasaran ya. Jadi kalau ada anak laki-laki sedang main pasaran, jual beli, jenengan harus dukung, karena Rasul malah mendoakan, semoga Allah berkahi jual beli. Nah, itu ada riwayat namanya Abdullah bin Ja'far atau anak Ja'far yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya, mendatangi keluarganya Anas bin Malik. Anas punya adik kecil dipanggil Abu Umair. Abu Umair itu ceritakan punya mainan dan kemudian mainannya mati. Lalu Rasulullah menggoda atau bercanda dengan Abu Umair. Ini bayangan anak kecil belum balik dipanggil bapak. Jangan pernah jarang manggil anaknya Pak atau Mbah. Saya kadang guyoni anak saya itu pakai Pak atau Mbah Umar. Jadi kalau anak saya Umar itu lagi suka
Jadi kayak tiba-tiba pripun Mbah Umar gitu. Saya guyon. Ini ngikuti Rasul. Karena Rasul itu godain anak kecil yang lagi sedih itu pakai panggilan Pak. Ya Aba Umair ma fa'ala an-nukhair. Pak Umair, apa yang telah dilakukan oleh An-Nukhair. Jadi ceritanya Abu Umair itu punya mainan itu kayak burung pipit, burung emprit, burung emprit kecil. Dulu masih boleh. Jadi burung kecil itu ditangkap lalu dipotong sayapnya sehingga bisa terbang. Jadi mainan anak-anak. Lalu mainannya ini mati. Nanti di kalangan para ulama lalu ada larangan setelah sekian waktu diizinkan, kemudian ada larangan memotong sayap burung untuk dijadikan mainan karena itu bagian dari menyiksa hewan. Tapi pernah diizinkan. Maka nanti ada ulama itu memberikan syarah panjang sekali terhadap hadis ya Aba Umair ma fa'ala an-nukhair. Ini sendiri kitabnya ada di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di situ ada ulama itu memberikan ada yang ratusan kaidah fikih dari hadis ini. Karena hadisnya ini kalau dirunut itu cukup panjang. Nanti diriwayatkan dalam satu riwayat ternyata Abu Umair itu nanti sakit, kemudian meninggal dunia. Kemudian nanti siapa ibunya? Ibunya Anas bin Malik dengan ibunya Abu Umair itu sinten? Ummu Anas ya. Itu siapa namanya? Ini cerita-cerita populer nih harus kita populerkan lagi. Sinten nih, Ibu, Bapak-bapak? Siapa nama ibunya Abu Umair? Kalau nama bapaknya beda sama Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik kan nama bapaknya Malik. Tapi kalau Abu Umair itu riwayatnya bapaknya sudah beda. Ini bapaknya yang Muslim. Jadi ketika ibunya ini pisah dengan bapaknya yang tidak mau masuk Islam, maka kemudian nikah dengan mahar keislaman suaminya. Oh, maksudnya udah dikasih kode kayak gini nggak tahu. Sinten? Ummu Sulaim. Jangan Ummu Salamah, beda lagi ya. Kalau Ummu Salamah itu punya anak namanya Salamah. Jadi Salamah itu laki atau perempuan? Kalau di Arab laki-laki. Sampai sini nggak tahu saya. Kalau dipakai jadi nama perempuan itu kan kecelakaan sejarah itu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau di sana itu Salamah itu kita temukan dalam riwayat itu laki-laki. Makanya ada sahabat namanya Salamah bin Aqwa, itu badannya gagah, jago jihad. Jago jihad. Kalau nggak salah itu pasukan infanteri, jadi pasukan darat. Sangat kuat. Sampai sini kok ketemunya Salamah itu perempuan. Mentang-mentang Ummu Salamah. Ummu Salamah itu maksudnya ibunya Salamah gitu. Sama seperti Ummu Aiman, ibunya Aiman. Nah, Ummu Sulaim ini menikah kembali dengan Abu Thalhah dan kemudian salah satunya punya anak namanya Abu Umair. Dalam riwayat Abu Umair itu nanti sakit, kemudian kita tahu meninggal dunia saat Abu Thalhah harus mendampingi Rasulullah SAW. Tapi ini sebelum meninggal ya. Abu Umair punya mainannya meninggal. Nah, kemudian karena mati sedihlah Abu Umair ini. Oleh karena itu yudha'iba Rasulullah SAW as-sabiyya liyukhaffif anhu, untuk meringankan beban sedihnya itu, maka Rasulullah mengajak bercanda anak kecil tersebut. Maka nanti di syarah disebutkan dulunya boleh, tetapi nanti bermain dengan cara dipotong bulunya itu oleh sebagian ulama fikih dikatakan nantinya terlarang. Maka ini juga menunjukkan betapa lembutnya Rasulullah SAW sampai saking ini loh, sampai detailnya itu peduli loh. Ini kan mohon maaf, cuman dalam tanda kutip nek bahasa kita olah kurcah cilik dolanane mati yo, nek bahasa mbok golek liyane le. Enggak usah sedih-sedih banget. Tapi saya itu kadang aneh ya, ketemu anak-anak kecil yang saking senengnya, mamanya saya itu pernah punya kucingnya bagus sekali. Kucingnya bagus, masih remaja. Kalau sekarang ya diberi rezeki banyak banget sekarang.
Sampai saking borosnya itu mungkin guyonane iki ketoke panganane kucing karo panganane menungso luwih mulia kucinge iki. Nah, karena bisa habis ratusan ribu per bulan kalau dihitung-hitung beneran. Jadi saking sayangnya itu anak saya nomor 3 dan 4 terutama sing asli nomor 3 itu nangisnya betul-betul nangis seperti kehilangan temannya sangat baik. Itu enggak 1 jam 2 jam, itu lebih dari sehari itu. Sampai kemudian dibikinkan kuburan. Serius kuburan beneran itu. Dikasih nama, terus dikasih pokoknya gitulah. Ya Allah. Oh iya, memang anak kecil itu kalau punya kasih sayang, satu di antaranya adalah buktinya adalah punya peliharaan. Bukan hanya mainan, tapi punya hewan peliharaan. Mau ikan, tapi ya jangan kayak orang Jepang itu nggih. Di Jepang itu ada kuburan khusus hewan peliharaan. Ada yang harganya $10.000. Ada yang tertarik? Jadi kuburan itu bagus banget. Itu sampai orang-orang tuh heran. Itu kuburannya hewan peliharaan tuh di pekuburan khusus hewan peliharaan itu lebih mahal daripada kuburan tuh manusia. $10.000 itu pinten niku? $10.000 kali berapa? 15.000 nggih. Oke, kali 16. Berarti berapa itu? $10.000 kali 16. Pinten niku? 16 juta? Ya Allah, serius. Mau lebih mboten niku 10.000 kali 16. Iya betul nggih. 16 juta ya? Ya Allah ya Rahman. Sing deloke marak sedih malah nih. Di saat yang sama, ini barusan 2 hari yang lalu, itu ada yang sharing, itu ada perkampungan di Jepang, itu kosong belum. Nah, jadi kosong, sampai ada guyonan, ayo monggo siapa yang mau datang, murah-murah, gratis, makanya ada yang viral nggih. Petani Jawa Timur nikah dengan muslimah Jepang, punya tanah 30 hektar apa nggih? Atau lebih sekarang, 30 hektar. Luar biasa. Jenengan nyari 1 hektar susah di sini. Gimana? Tertarik? Kita mikir-mikirnya bikin pondok pesantren sajadah di Jepang ya. Nah, ini kalau memungkinkan. Ini masalahnya bukan di Jepang, ternyata di Korea Selatan juga menghadapi situasi yang sama. Jadi di beberapa negara yang dalam tanda kutip konon katanya maju, tetapi kehilangan kasih sayang kepada sesama, terutama anak kecil itu, akhirnya mereka melimpahkannya kepada non manusia, ya hewan, nanti ada yang ke barang, sampai naudzubillah dzalik nikah dengan manekin, boneka. Karena kalau manusia itu protes, kalau boneka kan nggak boleh, nggak bisa protes. Maka pernah ada orang Jepang laki-laki gagah itu poligami. Bapak mau coba boleh itu, kayaknya ibu-ibu nggak akan protes. Karena istrinya 3 atau 4 itu semuanya boneka. Gendeng juga sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Nggak usah kayak gitu Pak ya. Nggak usah poligami sama boneka Pak. Kalau berani ya sama yang asli. Kalau berani. Kalau nggak berani nggak usah berani-berani. Nggak berani kok sok berani. Satu sudah nggak habis-habis insya Allah. Jadi Rasulullah ngasih contoh kepada kita, itu ada anak kecil sedang sedih pun Rasul perhatikan untuk mengurangi kegalauannya, mengurangi kegelisahannya. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa agung akhlaknya Rasulullah SAW, dan memang beliau khuluquhu al-Quran. Memang akhlak beliau itu, kata Ibu Aisyah, adalah seperti akhlaknya Al-Quran. Jadi seakan Al-Quran itu hidup dalam pribadi Rasulullah SAW. Maka seingat saya nih, kalau Bapak Ibu punya yang prophetic parenting ya, yang terjemahan manhaj at-tarbiyah atau punya kitab aslinya boleh, bagus itu. Nanti di situ ada sekian keterangan tentang hadis ini, panjang sekali. Itu cuma diambilkan mungkin sekitar belasan aja, 10 sampai 20. Padahal ada ulama itu sampai 100 lebih memberikan kesimpulan hadis dari kisah ini Abu Umair ini, dari sedihnya ini sampai nanti meninggalnya, sampai kemudian nanti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik.
Jadi ketika Abu Umayyah ini meninggal, Ummu Sulaim dan suaminya itu tetap taat kepada Allah, ridho dengan ketetapan Allah, maka diganti dengan anak-anak yang hafal Quran. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Ibunda Aisyah itu bercerita, biasa para sahabat itu kalau punya bayi mendatangi Rasul karena yuta bisibyan. Jadi Rasul itu didatangi oleh para sahabat ketika mereka punya bayi. Bayi lahir dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yubari alaihim, lalu Rasul mendoakan keberkahan kepada bayi-bayi tersebut. Kemudian mentahniknya, bahkan dalam riwayat yang lain juga memberi nama. Jadi mendoakan keberkahan, memberi nama, dan mentahnik bayi tersebut dengan tamer atau rutab yang tercampur dengan air ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkah. Nah, suatu kali itu didatangkan bayi, ya namanya bayi ya, kalau mau pipis ya pipis gitu. Maka kemudian bayi itu bala alaih, kencing mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riwayat yang lebih panjang itu orang tuanya itu shock. Maka mau menarik bayi itu. Maka kata Rasul jangan. Rasul kemudian minta air, lalu dipercikkan air itu di bekas kencing bayi. Ini ceritanya bayi laki-laki. Sudah nggak usah dicuci, cukup di bekas kencing bayi laki-laki tersebut. Nah, nanti kalau bayi perempuan ada perbedaan. Tapi prinsipnya itu sebenarnya bagian yang kena itu cukup diperciki atau nanti juga bisa dibersihkan. Kalau kencing jenengan-jenengan yang sudah gede ini kan harus dikenai semua dulu baru kemudian dicuci. Makanya secara fikih terutama Syafi'iyah itu kalau sudah kena kencing dewasa maka dikenakan air dulu baru kemudian dimasukkan ke mesin cuci. Jangan langsung masuk mesin cuci dulu. Kalau yang kena kencing itu dikenakan air total dulu. Nah, kalau cuman kencingnya anak kecil yang belum makan apa-apa ini maka cukup diperciki. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, dari sini banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari Muda'abatul Aulad. Jadi unik ya, dikasih judul Muda'abatul Aulad. Di kitab yang lain dikasih judul Mula'abatul Aulad. Jadi kalau di sini penekanannya pada muda'abah, bermain, bercandanya. Kalau bercandanya mohon maaf, kalau di kitab yang lain tuh bermainnya. Mula'abatul tifl atau mula'abatul aulad. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan untuk bercanda dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan kepada anak-anak. Dan contoh ini juga dilakukan oleh para sahabat. Jadi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat baik, amat sangat lembut, amat sangat santun, penuh kasih sayang kepada anak-anak kecil di sekitarnya, khususnya anak turunnya sendiri, maka ini ditiru oleh para sahabat. Dan oleh Syekh saat ini dikasih contohnya yang ekstrim. Maksudnya yang ekstrim itu kan bayangkan Umar bin Khattab. Nek jenengan kebayang Umar bin Khattab itu orangnya kayak apa? Jago gulat, mulai tinggi besar, terus temperamental. Itu kan versi kita. Versi para ulama mboten. Jadi Umar itu orangnya memang keras kepada kebatilan dan lembut kepada umatnya. Nah, ini makanya menjadi contoh sosok. Saya ingat ya di buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Judul aslinya apa nih? Ada yang masih ingat? 1000 apa 100 itu? 100 ya. Kalau 1000 berarti lebih banyak lagi tuh ya. Ya, saya punya dua versi. Versi yang lama tapi terjemahan semua. Sama versi yang agak lebih baru. Nah, saya akhirnya beli yang lebih lama itu. Itu kan bukunya sangat populer ya.
Seingat saya itu terbit pertama, saya belum, nggak tahu Bapak udah lahir belum, tapi itu bikin heboh dunia, terutama dunia barat. Karena Michael Hart itu membuktikan secara ilmiah versi dia bahwa orang paling berpengaruh itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kalangan para sahabat itu Michael Hart memasukkan nama Umar bin Khattab di deretan paling tinggi. Jadi di antara semua sahabat, ini versi Michael Hart ya, itu Abu Bakar pun kalah dari sisi pengaruh. Karena memang Umar ini pengaruhnya sangat besar. Maka ada seorang dokter meneliti fikih ekonomi Umar ya. Pernah dengar ya bukunya, riset doktoral di Perpus Sajadah ada itu terjemahannya. Nah, Umar bin Khattab ini terkenal gagah, perkasa, jago perang, jago gulat, suaranya menggelegar. Kalau naik bihol itu saking tingginya itu kakinya nyaris mengenai tanah. Jadi membayangkan itu luar biasa. Dan orangnya memang keras. Tetapi Masya Allah, ketika beliau tersibghah oleh Islam, itu Umar bin Khattab, apalagi ketika menjadi Amirul Mukminin, itu Umar bin Khattab menjadi seorang yang sangat lembut kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau biasa memanggul sendiri makanan untuk orang miskin. Bahkan pernah kisah yang sangat terkenal itu memasakkan sendiri kepada keluarga yang kelaparan. Nah, ini ceritanya berkaitan dengan anak-anak. Jadi anak-anak ini kalau sama Umar itu pada dasarnya itu takut. Nanti kita bandingkan dengan cerita yang lain. Ini cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bersikap sangat lembut kepada anak-anak. Suatu kali ada satu di antara gubernurnya itu masuk ke ruangan Umar bin Khattab yang sedang berbaring, dan kemudian itu di sekitarnya itu ada anak-anak yang sedang bermain-main. Lalu gubernurnya ini protes, pokok jenengan itu membiarkan anak-anak ini bermain di sekitar jenengan. Lah memang kalau kamu gimana? Oh, kalau saya masuk itu nggak ada yang boleh ngomong, semua harus diem, termasuk anak-anak. Maka kemudian Umar bin Khattab mengingkari hal tersebut dan kemudian bahkan memecat gubernur itu. Kenapa? Lah kalau kamu saja dengan keluargamu dan anak-anakmu nggak bisa menyayangi, lah apalagi dengan yang bukan keluargamu. Wong keluargamu sendiri aja nggak kamu sayangi. Oh, ini dipecat. Dipecat karena nggak lulus uji fit and proper test. Apa fit and proper testnya? Muda'abatul aulad, bisa bercanda dan bermain dengan anak-anak. Pribun, cocok mana nih? Saya nggak tahu kalau tesnya. Makanya kalau ada kemarin ada utusan istimewa itu ya, kok kalimatnya kayak gitu tuh ya jelas nggak lolos tes. Karena kalimatnya menghina betul kepada orang-orang yang harusnya dimuliakan, wanita, kemudian orang yang sedang bekerja mencari rezeki yang halal, atau siapapun. Walaupun cuma untuk bercanda, iya, walaupun untuk bercanda, karena bercanda itu dalam Islam ada tata aturannya. Salah satunya tidak menghinakan orang lain. Nah, yang menarik kan nanti moga-moga kalau yang dipilih penggantinya jelek ya kita protes lagi. Moga-moga ya yang di atas anulah memilih dengan bijak, jangan sampai melukai hati umat. Nah, ini cerita yang lain untuk menggambarkan betapa anak-anak itu sebenarnya juga agak keder kalau ketemu Umar. Ini ceritanya ada di kitab yang lain ya. Jadi ada anak-anak sedang bermain. Kemudian Umar lewat. Begitu Umar bin Khattab lewat, itu semua anak lari, kecuali satu. Siapa namanya? Anak yang gak lari nih. Ini juga anak terkenal nih. Ini anak minal muhajirin yang pertama kali lahir di Madinah. Itu ibunya itu hamil besar. Itu hijrah minal Makkah ila Madinah. Dalam kondisi hamil besar. Ibu-ibu bisa bayangkan ibu nggih, dalam kondisi hamil besar, wahanan ala wahnin itu. Ya jangan bayangkan sekarang bisa naik. Wah, sekarang gampang Ustaz, naik kereta super cepat. Sekarang
Bis, sekarang zaman itu kereta belum ada, bis belum ada, bisa berbulan-bulan. Kalau jenengan baca cerita para jamaah haji Indonesia, itu ternyata memang berat sekali ya. Dari Mekah ke Madinah itu berat luar biasa. Bisa nyari 1 bulan perjalanan, sekian puluh hari. Nah ini ada di zaman Rasul, ibu hamil besar hijrah dari Makkah ke Madinah. Nanti kemudian lahir di Madinah. Siapakah ibunya, siapakah anaknya? Pribun. Oke, saya beritahu suaminya. Suaminya namanya Zubair bin Awam. Berarti ibunya ini, istrinya siapa namanya? Asma binti Abu Bakar. Anaknya siapa? Abdullah bin Zubair. Ini anak pertama dari kalangan muhajirin yang lahir di Madinah. Dan ini penting, kelahirannya Abdullah bin Zubair selamatnya itu penting. Karena orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa kaum muhajirin itu terkena terkena kayak balak, terkena kayak laknat, tidak akan lahir keturunan muhajirin di Madinah. Maka dengan lahirnya Abdullah bin Zubair di Madinah dengan selamat, itu dengan sendirinya semua fitnah itu tertolak. Jadi sangat penting. Nah yang tidak lari itu adalah Abdullah bin Zubair. Heran Umar ini, wahai anak saudaraku, ya abna akhi, kenapa engkau tidak lari? Maka kata Abdullah bin Zubair, saya tidak salah dan jalan juga lebar, jenengan bisa lewat di tempat di mana saya tidak ada. Maka Umar memuji anak pemberani. Jadi kalau ada anak yang pemberani itu ya, pemberani dalam kebaikan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, maka bersyukurlah seperti yang terjadi kepada Abdullah bin Zubair. Jadi Bapak Ibu sekalian, contoh teladan para sahabat meniru Rasulullah SAW itu cukup banyak. Satu di antaranya selain Umar bin Khattab, ini saya kasih contoh tambahan sedikit. Satu lagi itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga untuk menepis fitnah terhadap beliau, bahwa beliau bersengketa dengan Ali bin Abi Thalib. Iya, itu menunjukkan bahwa sahabat juga manusia biasa, ada khilafnya, ada ya namanya ada kurangnya, masih manusia, tidak maksum. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga terkenal sangat sayang kepada anak-anaknya. Jadi suatu kali itu penasihatnya itu masuk. Itu Muawiyah sedang main dengan anaknya di atas punggung atau perutnya. Kemudian diprotes oleh penasihatnya ini. Jenengan ini Amirul Mukminin, jenengan itu pemimpin terbesar umat Islam. Kok bisa-bisanya main sama anak-anak, di plekoto anak-anak? Anu tuh di plekoto anak-anak, namanya main nggih ngoten niku nggih mosok main terus sungkan kan mboten. Maka kata Muawiyah, aku melihat Rasulullah SAW melakukannya dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Maka aku meniru Rasulullah SAW. Dan bapak-bapak, ibu-ibu perlu ingat bahwa di dalam banyak kitab itu nanti kalau kitab kuning ya, kitab gundulan itu biasanya di depan itu, biasanya di depan sini ini nanti ada hadis man arad jika Allah menginginkan seseorang itu baik, yufaqihu fiddin. Awalnya pripun? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis yang sahih ini itu riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti kalau jenengan buka kitabnya kitab tarikh kelengkapan Nabi Muhammad SAW, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah satu di antara penulis wahyu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib juga penulis wahyu. Muawiyah juga penulis wahyu. Maka masalah mereka Allah lebih tahu. Salah benar sudah Allah gariskan. Maka kita tinggal mengambil pelajaran dan tetap tidak menghina satupun di antara para sahabat. Ini sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian Allah a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara.